Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas Damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga. Dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor dari surat knalpotnya belum. Oke, surat Honda motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman ya, aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Pagar laut misterius yang mengganggu lalu lintas nelayan akhirnya dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak hanya para siswa, puluhan balita, ibu hamil dan menyusui juga menerima menu makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah. Rumah mewah artis Hollywood Mandy Moore dan Paris Hilton hangus terbakar dalam kebakaran hutan yang melanda Los Angeles. Halo selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pagar laut misterius sepanjang 30 km terpasang di perairan Tangerang, Banten. Selain meresahkan warga sekitar, keberadaan pagar laut misterius ini juga mengganggu lalu lintas nelayan. Lantaran tidak berizin, pagar laut tersebut akhirnya dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kait, Tangerang. Akibat pemasangan pagar bambu misterius ini, 4 kecamatan di Tangerang terdampak. Sementara itu, pemasangnya belum diketahui hingga kini.
Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan meminta pelaku segera membongkarnya dalam 20 hari ke depan. Selain mengganggu warga sekitar, keberadaan pagar laut juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil. Untuk PSN. Iya, untuk PSN gitu. Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, enggak ada lagi. Yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki siapa pelaku pemasangan pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai itu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, pemirsa mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. WALHI menilai pemerintah harusnya segera membongkar pagar laut tanpa ada penyegelan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapin kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Bisa minta ke WALHI resmi. Tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya. Kalau pemagaran ini untuk dampak lingkungannya menurut WALHI gimana? Ya sebetulnya motif ya yang paling utama itu, motifnya dulu karena kita melihat itu adalah ini dalam konteks tata ruangnya dia diarahkan untuk pembangunan kota baru dengan cara mereklamasi. Nah kalau dia sudah reklamasi baru kelihatan dampak yang lebih besarnya. Memang untuk sekarang ini dampak lingkungannya itu adalah dia menghambat laju arus muara dari muara ke laut dan sebaliknya, sehingga nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air. Kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Bisa dapat merusak ekosistem laut juga nggak sih? Kalau ekosistem laut ya pasti, memang kita nggak bisa memastikan berapa sebetulnya kalau dia ada terumbu karang dengan pemagaran ini ya. Kita belum melihat karena kita belum melakukan itu. Tapi prinsipnya apapun yang sudah membawa material baru ke dalam material alami itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Karena di dalam permukaan air nggak nampak apa yang terjadi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta Kementerian Kelautan Perikanan menyelesaikan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khairun menyebut pemasangan pagar tersebut menyalahi undang-undang. Tangerang, pagar bambu itu udah dapat informasinya belum sih Pak soal pagar itu? Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja, kita cek dulu supaya. Ya, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat nelayan resah. Anehnya pemirsa, hingga saat ini tidak ada yang berani bicara siapa pelakunya. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang di 6 kecamatan dan 16 desa.
Pada Agustus 2024 lalu, DKP Provinsi Banten mengaku mendapat info terkait berdirinya pagar di laut. Pada 19 Agustus, DKP Provinsi Banten turun lapangan dan menemukan pemagaran telah terbentang sepanjang 7 km. Pada bulan September, Pemprov Banten dan Polsus PSDKP, KKP, serta DKP berdiskusi dengan pihak terkait yang tidak jelas siapa, dan pada Januari ternyata semakin memanjang hingga 30,16 km. Pagar di Laut Tangerang, Banten ini terbentang dari Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Kecamatan Sukadiri, Paku Haji, hingga Kecamatan Teluk Naga. Sebelum ada pagar di laut ini, nelayan kecil mengaku menghasilkan ikan 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini pendapatan mereka menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya, perjalanan agak sulit. Kayak aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya, itu dampak kecil. Kamis 9 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ombudsman RI menilai ada upaya privatisasi ruang publik. Potensi regulasi saling tumpang tindih juga sangat besar dan bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Nah, yang jelas bahwa praktik tersebut ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang memagari laut di sekitar wilayah Tangerang, Banten ini untuk berupaya memiliki hak menguasai area wilayah tersebut secara sepenuhnya, bahkan sudah menutup akses publik khususnya nelayan. Kemudian ini juga bagian dari memprivatisasi ruang, merusak keanekaragaman hayati, dan tentunya mengubah fungsi ruang laut ya. Itu kan sudah jelas ini kan rezimnya wilayah perairan gitu. Nah, jadi berdasarkan regulasi tentunya aspek perizinan terkait dengan PK-KPRL itu harus dipenuhi dulu. Anehnya, hingga Jumat 10 Januari belum ada pernyataan dari pihak-pihak terkait dan aparat siapa yang membangun pagar di Laut Tangerang dan yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto, pada Jumat malam. Permohonan pra-peradilan Hasto telah terregister dengan perkara nomor 5 tertanggal 10 Januari 2025. Ketua PN Jakarta Selatan juga telah menunjuk Jumianto selaku hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto dijadwalkan akan digelar pada 21 Januari 2025. Pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara. Ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.
Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak setelah apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Hasto sendiri menyatakan siap diperiksa Senin 13 Januari. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Dalam penggeledahan rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan Jakarta Selatan, pemirsa, KPK menyita catatan dan barang bukti elektronik. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa
catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Pemirsa, hari ini Partai PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahun partai ke-52. Berbeda dengan sebelumnya, dalam perayaan ulang tahun kali ini PDIP tidak mengundang pihak pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto. Peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara bertema Satyam Eva Jayate, bermakna api perjuangan dan tak kunjung padam. Digelar sederhana dan dihadiri oleh pengurus jajaran Dewan Pimpinan Pusat atau DPP secara langsung maupun online. PDIP juga memastikan tidak mengundang pihak luar, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Peringatan HUT PDIP kali ini menjadi yang perdana yang tidak dihadiri Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Terakhir kali HUT PDIP sempat dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2024. Terkait dengan undangan, memang HUT partai ini karena dilakukan secara sederhana, kita tidak mengundang wakil pemerintah. Kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya. Karena Pak Prabowo itu insya Allah akan kita undang pada saat acara kongres partai. Jadi penuh dengan kesederhanaan, tapi sangat bermakna dan sangat ideologis, dan langsung diikuti dengan gerakan kita untuk bisa langsung turun bersama-sama dengan rakyat. Acara peringatan HUT PDIP dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan protokol partai, penampilan seni budaya, dan diikuti pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut peringatan HUT PDIP sekaligus membuka rangkaian HUT PDIP hingga Juni mendatang. Ya, pemirsa, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menangis dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto yang telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas kelulusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, dalam pidato politiknya pada HUT ke-52 PDIP, Megawati menduga-duga ada pihak-pihak yang merekayasa kekalahan pasangan Ganjar Mahfud.
bikin acara ini, saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kalau bertiga lagi gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Dia kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, kecebui loh Mas Budet. Saya kan sering nikmati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Ketua Umum PDI Perjuangan juga angkat bicara soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini berurusan dengan KPK. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto. Sementara itu Hasto sendiri menyatakan siap memenuhi panggilan KPK 13 Januari mendatang. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? KPK. Ya KPK, aku baru pikir apa yuk. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diuber-uberkannya Pak Hasto gue. Ayo kawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang mau udah tersangka, tapi menang gue. Aku kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum sini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Dalam pidato politiknya, Megawati menyinggung ada sosok yang ingin menggantikannya sebagai ketua umum. Datang ke saya loh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpet-ngumpet loh. Loh kok gak ada merdekanya ya? Kok datang aja loh. Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan gak masuk ke KIM. Loh urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya gak masuk ke KIM. Ayo tepuk tangan yang hebat loh. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku ini kabeh mau. Wah terus ada yang mau pengen. Mau nggak kalau sama yang kepengen itu? Ayo. Gitu aja ada yang ngomong nggak ngomong, berarti dia mau. Ya pemirsa, bertepatan dengan HUT ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano bentuk tim transisi pemerintahan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.